Pemirsa yang budiman dimanapun berada, berjumpa kembali dengan perbincangan kita. Pak Lutfi, selamat sore. Selamat sore Pak Yai. Sehat Pak Lutfi ya? Alhamdulillah walafiat. Pak Lutfi, kalau kita kemarin berbincang tentang bedah buku Piagam Madinah atau Madinah yang Haram, Ya. saya kira Pak Lutfi telah beberapa kesempatan membedah di berbagai tempat yang insya Allah itu nanti akan berseri di upload di YouTube kita. Nanti pemirsa yang budiman bisa menyimak detail-detailnya, dan apabila belum jelas bisa bertanya atau kemudian bisa mengundang untuk bedah buku ya Pak Lutfi ya, atau berbagai kesempatan yang lain bisa kita diskusikan gitu. Pada kali ini kita akan berbincang satu tema Pak Lutfi, yang menurut saya ini penting, tema tentang agama. Ya. Karena terjadinya berbagai problem itu biasanya berawal dari persoalan agama. Iya betul. Kemudian kalau mengikuti narasi-narasi Pak Lutfi kemarin bahwa Nabi kemudian tidak menyebarkan tentang persoalan agama yang sebagaimana satu komunitas saja atau agama tauhid tertentu, maka sebetulnya seperti apa Pak Lutfi kemunculan agama itu secara historis, seperti apa Pak Lutfi? Ya, saya akan menjelaskannya dalam perspektif sosiologi. Perspektifnya sosiologi ya. Perspektif sosiologi itu tahap kemunculan agama itu ada beberapa etape. Ada beberapa proses. Ada beberapa proses atau etape atau tahapan lah begitu. Tahapannya. Tahap yang pertama itu. Ini sebelum saya membahas lebih lanjut, agama yang ingin saya ungkap itu agama dalam pengertian religion ya. Agama dalam pengertian religion. Itu bukan din. Oh, bukan din. Oke. Bukan din dalam kosakata Arab. Oh, bukan din inat dina itu kan? Bukan, karena din itu menurut saya tidak match ketika disinonimkan dengan religion dalam bahasa Inggris. Oh, gitu loh. Maknanya berarti din itu belum tentu tidak serta-merta agama, begitu artinya? Din itu kan kita sudah bahas maknanya kan rule, ya, code of law, ya, kan begitu. Ya. Ini beda ketika orang Barat menggunakan kosakata religion. Oh, oke. Religion itu mirip dengan belief ya. Ya. Belief atau hal-hal yang sifatnya keyakinan. Ya. Nah, itu religion. Ya. Sementara din code of law, nggak nyambung kan? Ya. Nggak nyambung. Nah, yang ingin saya diskusikan terkait tema kemunculan agama pada sore hari ini, sore setengah malam. Ya. Itu religion dalam perspektif orang-orang Barat. Oke, agama dalam perspektif religion. Agama dalam perspektif atau dalam makna religion. Dalam makna religion. Begitu. Nah, di dalam hal ini ada beberapa etape di mana agama itu bisa menjadi muncul. Tahap yang pertama itu yang dikenal dengan tahap mitos. Mitos. Mitos itu bisa person, bisa benda-benda, dengan yang dimitoskan itu. Ya. Personal misalnya itu bisa muncul karena kemunculan figur suci atau figur yang dianggap disucikan. Nah begitu. Manusia setengah dewa atau manusia semi ilahi. Manusia setengah ilahi. Makanya orang-orang di zaman dahulu, misalnya raja-raja itu, ya, itu punya gelar-gelar yang gelar-gelar itu mirip ilahi. Misalnya titisan dewa, ya, titisan Wisnu, ya, gitu. Titisan macam-macam lah itu. Itu untuk orang. Ya. Tuh, makanya orang ini menjadi mitos. Ada kalanya mitos itu berupa benda. Misalnya totem. Nah, totem itu dalam istilah Durkheim itu totem. Totem itu misalnya bentuknya benda-benda bertuah, keris atau misalnya berhala
Itu berhala dalam bentuk patung yang itu dianggap punya kekuatan magis tertentu. Nah itu, jadi bisa totem, bisa person. Nah, ketika ini muncul, ini cikal bakal kemunculan agama dalam perspektif religion tadi. Nah kan begitu. Oke. Ketika sudah muncul seperti itu, Ya. baik totem ataupun figur yang dimitoskan, Ya. gitu kan, muncullah yang namanya tahap kedua, yaitu tahap pembentukan sekte. Pembentukan sekte. Sekte pemuja orang suci itu. Oh, Gitu. golongan-golongan, aliran-aliran. Atau komunitas yang memuja figur yang disucikan itu. Sekte ya istilahnya. Nah, misalnya begini dah, di desa Anda gitu, Anda ini orang yang dianggap punya karomah, ya kan? Misal ya. Misal ini untuk memudahkan penggambaran, Ya. gitu kan? Anda ini di desa Anda dipercaya orang yang punya karomah tertentu. Ya. Nah, karomah ini dalam persepsi masyarakat itu luar biasa yang ada pada diri Anda itu, sehingga orang melihat Anda ini sebagai orang yang semi ilahi atau disucikan. Anda menjadi orang yang disucikan, kan begitu? Ya. Punya karomah sehingga disucikan, apalagi narasi karomah Anda itu ini adalah titisan dari Allah begitu, yang extraordinary begitu. Itu lalu kan muncul yang namanya komunitas yang memuja Anda. Ya. Ya kan? Ya. Muncullah orang yang memuja Anda. Nah, kan begitu. Oke. Setelah muncul komunitas, tahap pertama adalah tahap mitos. Oke. Tahap yang kedua kemunculan komunitas. Ya. Ya kan? Yang tahap ketiga setelah muncul komunitas ini menjadi sekte. Oh, komunitas dulu baru sekte. Ya, sekte. Berarti Atau mitos, community, sekte. Community, sekte bedanya dengan community apa? Nah, ya. Sekte itu Anda akan mulai berbeda dengan figur yang lain, Ya. komunitas yang lain yang mensucikan figur suci yang berbeda dengan Anda. Perilakunya berbeda, kebiasaannya berbeda. Bukan. Gitu. Oh, beda-beda. Bukan. Misalnya ini, Anda di desa Anda disucikan. Ya. Saya di desa saya disucikan. Terbentuk komunitas, saya juga terbentuk komunitas. Ya kan? Oke. Setelah terbentuk komunitas, muncullah Anda menjadi sekte Anda, saya menjadi sekte Anda. Sekte saya. Kan begitu? Oke. Dari sekte saya dan sekte Anda mulai clear and distinct kan? Berbeda kan? Berbeda, lalu kemudian setelah berbeda itu bisa berbenturan. Karena ya. Nah, Mengikut ketika antara, sudah berbenturan itulah yang disebut sekte. ya. Begitulah. Antara bagaimana pengikut Pak Lutfi sama pengikut saya kan bisa berjumpa ini. Karena perjumpaan ini karena berbeda tadi bisa mengakibatkan terjadinya benturan. Beda figur suci. Figur suci. Iya kan? Ya. Nah, ini misalnya, ketika sudah muncul sekte begitu, muncullah berbeda dengan komunitas yang lain yang mengangkat figur suci yang berbeda. Itulah tahap di mana agama menjadi sekte. Oke. Dari sinilah maka kemudian karena figur suci itu di dunia ini banyak, di kampung kita di desa itu banyak, maka disinilah awal mula sekte-sekte itu saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Disinilah awal yang namanya kekerasan atas nama agama. Oh, karena perbedaan tokoh yang dimitoskan. Tokoh yang dimitoskan, gitu. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian orang yang memfigurkan saya dan orang yang memfigurkan Anda, figur sebagai figur suci, itu ini muncul sekte, muncullah nanti namanya model ritual. Dari situ muncul model ritual. Model ritual yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan jenis ritual itu mengantarkan orang untuk bertindak kekerasan antar satu dengan yang lainnya. Nah, kan begitu ini tahap-tahap kemunculan agama.
Jika agama punya ciri seperti ini, maka ini pasti berangkatnya mitos. Oh, ciri agama yang seperti ini berawalnya pasti berangkat berasal dari mitos. Nah, ini berbeda dengan kemunculan agama-agama samawi yang dibawa oleh para rasul. Berbeda dengan agama samawi yang dibawa oleh para rasul. Tetapi realitasnya enggak Pak Lutfi hari ini. Itu enggak begini, ya memang tidak. Tapi realitas tidak itu kan di tangan penggemar Anda. Oh, di tangan ya. Misalnya Rasul itu mengatakan, Nabi Muhammad misalnya, ma kuntu bid'an minar rusul. Ini kan berarti ajaran para Rasul itu sama. Menjadi berbeda karena muncul figur suci. Ya. Paham ya? Oke. Figur suci yang seolah figur suci ini paling mewakili Rasul itu. Dari sinilah sebetulnya bentrok antar agama itu. Oh. Jadi kemunculan benturan antar agama itu di tangan penafsirnya. Oh, di tangan penafsirnya. Yang penafsir ini melabeli dirinya sebagai figur suci. Udah ya? Justru mendistorsi kalau begitu. Iyalah, begitu. Pada akhirnya kalau kita itu memahami ajaran para rasul, Al-Quran itu sudah menegaskan bahwa antara nabi itu tidak ada perbedaan. La nufarriqu baina ahadimir rasuli. Begitu kan? Ya. Para rasul itu kami tidak membeda-bedakan. Itu kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang itu adalah kalamullah. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan para rasulnya. Ya. Nabi Muhammad sendiri ma kuntu bid'an minar rusul. Saya itu tidak memperbaharui ajaran para rasul terdahulu, artinya kan sama, begitu kan? Lalu kemudian di hari ini antara Islam sama Hindu, antara Buddha, antara Kristen, dan seterusnya kan berbeda-beda. Nah ini pasti di tangan figur-figur mitologi. Oh begitu loh maksudnya. Itu ya. Oh iya. Di tangan figur-figur mitologi. Kendati ajaran atau sumber agama itu bersumber dari Tuhan yang sama, bisa bervariatif pemaknaannya, karena ada tokoh-tokoh yang dimitologiskan itu tadi, yang ia meng-create, membuat baru, yang buat baru itu terkait dengan apa yang menjadi kepentingan komunitas yang sedang dia bentuk. Gitu loh. Ya. Makanya dari ini kan buahnya itu Nabi Muhammad kan 1000 sekian ribu tahun yang lalu, ya kan? Ya. Ini buahnya figur-figur mitologi nih. Ambil contoh lah misalnya tanpa merendahkan, misalnya Mbah Yai A, gitu. Oke. Dengan karomahnya, seolah mewakili agama Nabi, membentuklah sekte A. Lalu kemudian muncul lagi Mbah Yai B, membentuklah sekte B. Ungkapannya katanya dia mewakili para rasul terdahulu. Nah, tercipta ormas. Lalu kemudian berbenturan apa tidak? Kan seringkali berbenturan. Betul. Maka benturan agama itu sebetulnya yang membenturkan itu adalah komunitas-komunitas di mana di situ muncul figur-figur suci. Artinya kalau mengacu kepada para ajaran Nabi terdahulu, harusnya tidak. Harusnya tidak ya. Iya kan? Berarti dijadikannya figur suci itu untuk legitimate, sebetulnya ada ideologi terselubung di balik pengambilan figur suci itu. Makanya kita jangan serta-merta percaya begitu saja sama kemunculan figur suci itu. Begitu. Harus dicek dengan narasi utama yang ada di dalam wahyu. Karena wahyu satu dengan yang lain itu musaddiqal lima baina yadayhi. Saling mengafirmasi kebenarannya. Kan begitu? Ya. Nah, kok lalu kemudian muncul ini begini, apalagi ini membakar tempat ibadah ini. Ya. Ini menyerang sekte A, itu kan banyak perang antar sekte, Pak. Betul. Mu'tazilah itu perang dengan Ahlu Sunnah. Ya. Ahlu Sunnah perang dengan Khawarij. Ya. Perang dengan Syiah, begitu kan? Ya. Nah, mengapa kok terjadi perang begitu? Awal kemunculannya bagaimana? Awal kemunculannya pasti di awal itu adalah munculnya figur mitologi. Dari figur mitologi ini dianut oleh orang, lalu kemudian dianut oleh orang membentuk sekte. Dari membentuk sekte berbenturan dengan sekte yang lain, terjadilah kekerasan antar agama. Jadi artinya kalau terjadi kekerasan antar agama dalam konteks sekarang, itu
kita harus memahami siklus seperti ini. Oh. Ceknya yaitu dengan kita lihat dong, orang yang dimitoskan ini narasinya sama enggak dengan apa yang dibawa oleh pesan kenabian itu. Jika tidak sama, berarti kemunculan figur suci itu pasti manipulasi. Gitu, cara ceknya begitu ya? Cara ceknya begitu. Ini bukan berarti saya tidak mendorong Anda itu tidak menghormati, ya, agar tidak menghormati kemunculan tokoh-tokoh agama, tidak. Oke. Anda saya dorong untuk tidak menghormati kiai-kiai tertentu, tidak. Oke. Gitu loh. Tapi menghormati boleh, tapi untuk menganut Anda harus cek. Itu ya. Ya. Cek dengan narasi agama wahyu itu relate apa tidak. Jika tidak, gitu loh. Tetap kita hormati, tapi dibantah. Iya ya. Hari gitu ini rata-rata ngikuti begitu aja ya. Proses pembentukannya seperti apa, nyambung dengan narasi wahyu apa tidak. Jarang ya yang gitu loh. Menyambungkan begitu. Menyambungkan seperti itu jarang. Apalagi antara sekte ini kan memplot. Ya. Memplot ajaran-ajaran tertentu yang dianggap diagungkan di sekte-sekte itu. Misalnya ya, di organisasi salah satu ormas itu mengakukan madzhab fikih A, ya, atau madzhab fikih Syafi'i, lalu memadzhabkan tasawuf Al-Ghazali, lalu memadzhabkan akidah Al-Asy'ari, ya kan? Penerjemah Al-Asy'ari, Al-Ghazali, lalu kemudian Asy-Syafi'i ini ada figur suci di situ, misalnya kiai atau institusi yang dia bentuk, misalnya pesantren, kan begitu, muncul lagi di sana orang yang saya tidak setuju dengan Imam Syafi'i, saya setuju dengan Kutubul Arba'ah, saya bermadzhab kepada Syekh Babuya As-Sadiq misalnya, atau kepada Syekh Ali Ridho misalnya, dalam bidang fikih saya, tidak kepada Syafi'i yang Anda anut. Berbenturan kan? Nah, persoalannya figur suci yang mewakili ajaran-ajaran itu, yang muncul sebagai penjaga ajaran-ajaran itu, relate enggak ajaran-ajaran itu dengan narasi kenabian? Jika itu relate dengan narasi kenabian, bolehlah kita ikuti. Tapi jika tidak relate, itu bolehlah kita melakukan gugatan kepadanya. Bukan dalam konteks tidak menghormati, tapi dalam konteks adanya perbedaan antara narasi Anda dengan narasi yang dibawa oleh para nabi. Gitu loh. Itu ya. Iya. Dan ini hampir terjadi di semua agama samawi, Pak Lutfi. Semua agama, Pak. Islam aja muncul. Kalau kita percaya kepada cerita-cerita teologi itu, aliran itu, itu katanya ada 73 golongan. Ya kan begitu. Jangan dikira di agama Nasrani tidak. Di agama Nasrani itu muncul sekte monofisit, sekte Jakobit, sekte Nestorian, sekte Koliridian, Kristen Ortodok, Kristen Romawi, dan seterusnya. Banyak juga ya. Banyak kan? Ya. Jangan dikira di Yahudi tidak. Di Yahudi ada kelompok Askenazi, ada kelompok Yahudi Sephardim, ada dan macam-macam. Nah, masing-masing di antara sekte-sekte ini, satu sama lain hari ini kan hubungannya kurang harmonis. Truth claim. Orang yang mengklaim bahwa sektenya yang paling mewakili, benar. Ya, yang paling mewakili, yang paling benar dan mewakili dari narasi kenabian itu. Pertanyaannya adalah, memang relate apa yang Anda bawa itu dengan narasi kenabian? Gitu loh. Nah, itulah cek ketika kita ingin melihat bahwa sekte-sekte hari ini berada di dalam right track atau tidak, gitu loh. Sehingga tidak gampang-gampang membenturkan antara sekte satu dengan yang lain. Dan kita juga tidak terombang-ambing untuk ikut sekte satu atau ikut sekte yang lain. Gitu. Dengan keberagamaan model begitu, gitu. Saya kira sekte-sekte agama itu atau aliran-aliran dalam agama itu antara satu dengan yang lain akan saling memperkaya pengkajian dirinya, sehingga agama itu akan produktif
terkait dengan perkembangan keilmuan yang ada di dalamnya. Oh. Tidak dalam mauqifut tajmidi, posisi dogmatis. Nah, karena kalau sudah dogma itu Pak, ini menciptakan pasar, market, dan itu susah untuk diganggu gugat. Karena sudah merasa paling benar, mewakili, dan kebenarannya berefek kepada komodifikasi, market, bisyarah, dan seterusnya. Nah itu pasti dijaga. Oke. Gitu loh. Berarti dari penjelasan tadi, pasca masing-masing ini ya, Nabi atau Rasul diutus, agama mengalami apa tadi Pak Lutfi? Saya lebih pemitologisan. Agama mengalami proses kanonisasi. Ya, pada sekte-sekte tertentu. Sehingga antara relasi dengan yang lain itu saling tabrakan. Sehingga peranan agama yang itu seharusnya menyatukan, saling menghargai, saling menghormati, justru tidak terjadi. Tetapi begitu. Yang ada malah saling berbenturan antara agama A, agama B, sekte A, sekte B, sekte A, sekte B, dan begitu. Ternyata ada di baliknya tadi. Pasti di situ itu awal kemunculannya ada figur mitologis. Nah, apa yang ingin saya tegaskan dari pembicaraan ini? Saya itu ingin mengusulkan atau mencoba membahas ya. Gimana menguji? Gitu loh. Gimana menguji perkembangan sekte-sekte ini hingga sekte-sekte itu muncul sebagai sekte yang relasinya tidak harmonis dengan sekte yang lain. Nah, saya akan memperkenalkan satu pemikiran yang kira-kira bagaimana memeriksanya. Nah, pemikiran yang ingin saya ungkap nanti itu akan saya diskusikan dengan Anda di pertemuan selanjutnya. Siapa dia? Kita tunggu di pertemuan yang akan Tapi Pak Lutfi nanti dengan begitu bukan berarti kita kehilangan ideologi ya? Tidak ya. Kan orang takut untuk keluar dari dogma yang sudah masuk pada dirinya karena sudah menganggap yang diyakini sebagai sesuatu yang benar dan kebenaran ini mewakili agama samawi tertentu. Akhirnya dia mempertahankan kebenaran itu, sehingga ketika mau mengambil perspektif kebenaran lain di luar kebenaran yang diterimanya, seolah-olah ini nanti takut kalau salah gimana, nanti kalau jangan-jangan ini mitologis lagi. Gimana itu Pak Lutfi? Nah, itulah nanti yang akan saya perkenalkan satu pemikiran gimana sih membongkar dogma itu. Tuh, membongkar dogma, karena dogma itu akar dari relasi tidak harmonis antar agama. Dan justru mendistorsi makna agama itu sendiri. Mendistorsi narasi kenabian. Gitu. Nah, ini kan harus dibongkar dulu. Nah, metode membongkarnya apa? Nah, inilah yang akan saya perkenalkan di Anda. Mungkin yang sudah kenal ya akan memperdalamnya. Atau mungkin ketika sudah kenal mungkin akan menanggapinya, karena ini sifatnya konten diskusi, begitu ya. Bukan konten yang ingin mendorong Anda pada satu dogma tertentu. Nah, ya. Bagaimana membongkar dogma dan mengenali bahwa itu dogma atau tidak, itu yang akan kita perkenalkan di pertemuan yang akan datang, yaitu satu pemikiran yang ada di dalam filsafat analitik. Bagaimana detail-detailnya kita diskusikan di pertemuan yang akan closing datang. Statement Pak Lutfi terkait dengan tema kita kali ini. Closing statement saya apa ya, ini kok agak rumit juga ya, gitu. Closing statementnya agama itu seharusnya menjadikan kita humanis. Agama seharusnya menjadikan kita humanis. Jika misalnya kontraproduktif dengan humanitas itu, pasti dia beragama secara salah. Itu pemirsa. Jadi banyak sekali dari kita di hari ini atas nama agama mengorbankan kemanusiaan, humanity tadi. Berarti kalau ada sesuatu yang atas nama agama tetapi mencederai nilai-nilai kemanusiaan, bisa jadi cross check, bisa jadi ada figur dan dogma yang melekat dan
tadi sebagaimana penjelasan Pak Lutfi. Ya, dan itu nanti bagaimana membongkarnya kita akan bongkar di pertemuan. Oke. Terima kasih Pak Lutfi untuk edisi ini. Ini bisa dilanjut pembukaan tema baru. Tema baru. Karena Madinah yang Haram sudah selesai semuanya. Ya. Nanti ditunggu saja uploadnya secara serial. Berseri ya. Gitu. Kita masuk pada pembahasan baru. Oke pemirsa, begitu ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa Pak Lutfi. Sampai jumpa.